Ngakak, Rizik mengklaim berjasa untuk Bima Arya di Pilwakot Bogor. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Rizik ada-ada saja dalam membuat pembelaan. Mentang-mentang merasa dirinya telah berjasa terhadap Bima Arya sehingga menjadi wali kota Bogor, Rizik menjadikan itu sebagai senjata untuk membela diri. Apa hubungannya? WKWKWK. Sebelumnya, Bima Arya termasuk orang yang melaporkan Rizik. Bima Arya seperti salah satu orang yang nampak cukup kesal dengan tingkah pola Rizik. Dalam lanjutan sidang Rizik, Bima Arya memberikan kesaksian untuk Rizik pada kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor pada Rabu 14 April 2021. Namun, kesaksian Bima Arya di kasus Rizik tersebut menjadi sorotan, sebab Rizik menganggap kesaksian Bima Arya itu bohong. Rizik juga merasa kecewa berat kepada Bima Arya yang dianggapnya telah tega melaporkan dirinya. Padahal Bima Arya mengungkapkan bahwa yang ia laporkan adalah Rumah Sakit Umi Bogor. Selain itu, Bima Arya menyesalkan kalau dari awal tes usap sesuai prosedur, persidangan Habib Rizik seperti ini nggak akan terjadi. Menanggapi kesaksian Bima Arya, bukannya menggunakan argumentasi yang logis dan nyambung, Rizik justru mengungkit jasa yang telah ia berikan ke Bima Arya. Rizik kecewa dengan cara Bima Arya menyelesaikan polemik tes usap itu. Saking kecewanya, Rizik singgung soal restu politik untuk Bima Arya. Jadi, Rizik merasa heran kenapa Bima Arya tidak menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Seharusnya, Bima Arya mengedepankan pendekatan kekeluargaan dibanding menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke polisi. Rizik kecewa karena Bima Arya dianggap tidak tahu balas budi. Seharusnya Bima Arya bisa melindungi sebab Rizik merasa jabatan wali kota Bogor yang diraih oleh Bima Arya adalah berkat jasanya. Rizik lalu menjelaskan bahwa Bima Arya kenal dengan muridnya yang bernama Habib Mahdi Assegaf. Habib Mahdi Assegaf disebut oleh Rizik sangat dekat dengan Bima Arya, bahkan pendukung utama Anda pada saat pemilihan wali kota Bogor. Rizik mengklaim sebagai guru dari Habib Mahdi Assegaf merestui Bima Arya saat maju di Pilwakot Bogor. Rizik menjelaskan artinya antara dia dan Bima Arya sebenarnya punya hubungan yang dekat karena sama-sama dekat dengan Habib Mahdi Assegaf. Rizik sebagai gurunya dan Bima Arya sebagai temannya. Jujur, tanggapan Rizik ini bikin ngakak. Sama sekali tidak menunjukkan kalau Rizik seorang yang cerdas. Padahal, disebut-sebut Rizik baru saja menyelesaikan S3-nya. Ternyata seorang Rizik tak sungkan memanfaatkan faktor kedekatan untuk membela diri. Saya memiliki catatan menarik seputar pembelaan Rizik yang mengungkit masalah kedekatan dan jasa Rizik terhadap Bima Arya di Pilwakot Bogor. Pertama, pembelaan Rizik sama sekali tidak nyambung. Kasus ini tidak ada kaitannya dengan faktor kedekatan atau jasa Rizik kepada Bima Arya di Pilwakot Bogor. Kasus ini murni kasus hukum yang harus diselesaikan secara hukum. Bahkan, jika Rizik benar-benar berjasa untuk Bima Arya, tetap saja harus diproses hukum jika melakukan pelanggaran. Bima Arya tidak boleh membelanya. Kedua, soal dukungan Rizik ke Bima Arya juga bisa jadi hanya klaim semata. Sangat mudah untuk tiba-tiba mengatakan jika Rizik mendukung dan merestui Bima Arya di Pilwakot Bogor. Padahal, bisa jadi dulu Rizik tidak mendukung atau tidak tahu menahu dengan Pilwakot Bogor. Rizik sengaja mengklaim mendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor dengan harapan Bima Arya memberikan kesaksian yang meringankan. Ketiga, katakanlah Rizik benar-benar merestui dan mendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor karena faktor kedekatan muridnya yang bernama Habib Mahdi Assegaf dengan Bima Arya. Tapi belum tentu kemenangan Bima Arya bukan karena faktor restu dan dukungan Rizik. Nyatanya, Prabowo Sandi yang didukung Rizik di Pilpres 2019 justru malah kalah. Seandainya Prabowo Sandi tidak didukung, Rizik bisa jadi malah menang. Keempat, tampak Rizik sedang mengemis belas kasihan ke Bima Arya. Dengan menceritakan bahwa dirinya mendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor, diharapkan Bima Arya menjadi simpati dan kemudian memberikan kesaksian yang meringankan dirinya. Rizik memang selalu menarik untuk diikuti perkembangan kasusnya. Dia spesial, dia berbeda dari orang kebanyakan. Akan selalu ada hal mengejutkan yang dia perbuat di setiap persidangan. Dia termasuk orang yang cara berpikirnya out of the box. Frustasi dengan kondisi Rizik, Kadrun lancarkan hoaks Raja Salman jemput paksa. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sama seperti pimpinannya yang juga memutar balik fakta, Kadrun, pengikut si Imam Jumbo, juga sangat ahli membuat hoaks. Ini ibarat peribahasa guru kencing berdiri,
murid kencing berlari. Kemarin saat persidangan betapa mudahnya Rizik memutarbalikkan fakta dengan menuduh Bima Arya pembohong. Dia pun sampai membentak jaksa dan memposisikan diri sebagai pasien yang dikriminalisasi. Kata Rizik baru kali ini ada pasien dipidanakan. Dia mungkin lupa kalau beberapa koruptor beralasan sakit saat menjalani pemeriksaan. Kini setelah imam besarnya terpojok dengan pernyataan Bima Arya yang memberatkan, pengikutnya mulai menyebarkan hoax. Kata mereka, Raja Salman akan menjemput paksa Rizik dan membuat Jokowi tak berdaya. Ini benar-benar hoax yang dibuat orang sakit jiwa. Kalau kemarin saja di Arab Saudi si Rizik harus tinggal di kontrakan sempit dan pulangnya terdeportasi, lantas kenapa sekarang malah dijemput paksa? Kalaupun Raja Salman benar-benar perhatian, harusnya sejak di Arab memberi tempat tinggal Rizik di istana kerajaan. Kalau perlu, mengantar pulang, bukan malah mendeportasi. Hoax kadrun yang terbongkar seperti dilansir dari medcom.id. Beredar sebuah video dengan narasi Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menjemput paksa Rizik dari dalam penjara. Video beredar di YouTube. Kanal YouTube jurnalis membagikan video ini pada 14 April 2021. Video berjudul Geger. Raja Salman jemput paksa Habib Rizik di tahanan. Telah ditonton 8.200 orang. Dalam halaman sampul video tersebut terdapat narasi sebagai berikut. Terbungkam, Jokowi makin terpojok, Raja Salman jemput paksa Habib Rizik di dalam penjara. Dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom, klaim Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menjemput paksa Habib Rizik dari dalam penjara adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi terkait hal itu. Dalam video berdurasi 10 menit 20 detik itu, tidak ada narasi atau informasi yang menyebutkan Raja Salman menjemput paksa Rizik. Rizik sendiri saat ini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang lanjutan Muhammad Rizik Syihab pada 12 dan 14 April 2021. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi itu tidak disiarkan langsung melalui YouTube seperti sebelumnya. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan, proses persidangan ditayangkan pada 2 buah monitor televisi di lobi depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tempat yang memang diperuntukkan bagi pengunjung dan media yang akan meliput. Rizik sendiri saat ini ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Rizik sebelumnya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi mengatakan, pemindahan Rizik ke Rutan Polda Metro Jaya sudah terlalu padat, termasuk memudahkan pemeriksaan Rizik mengingat 3 kasus yang menjeratnya telah diambil alih oleh Barreskrim. Pertimbangannya, tahanan di Polda Metro Jaya terlalu padat, sekaligus untuk memudahkan penyidik Barreskrim dalam pemberkasan kasusnya, ujar Andi. Klaim Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menjemput paksa Rizik dari dalam penjara adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi terkait hal itu. Informasi ini jenis hoax, false connection, atau koneksi yang salah. Jadi paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional. Dari berita di atas kita bisa menilai betapa frustasinya kadrun pendukung si Jumbo. Kalau dulu narasi yang dibangun adalah kriminalisasi imam besar oleh pemerintah, kini downgrade menjadi kriminalisasi pasien. Dan itu diucapkan oleh Rizik Syihab sendiri. Artinya, dia mengakui kalau dirinya bukanlah imam besar, melainkan imam abal-abal. Maka kalau ada tindakan hukum padanya berkaitan dengan penyembunyian status di rumah sakit, yang dikriminalisasi adalah Rizik sebagai pasien. Semoga saja persidangan Rizik yang kerap mempertontonkan akhlak tercela bisa dipercepat. Tentunya, kita berharap dia mendapat ganjaran maksimal, atau kalau bisa seumur hidup. Lagi pula, buat apa juga kembali ke masyarakat kalau ormas FPI-nya sudah dibubarkan, lahannya disita dan rekeningnya dibekukan. Cocoknya Rizik menghabiskan hari tua di sana bersama Munarman dan sejenisnya. Jadi cocok yang satu temperamen dan suka mengumpat, satunya tukang siram kopi ke muka lawan.